Ini pendapat yang dikuatkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang kenyataannya nggak begitu, Ustaz. Kita melihat masing-masing negara dewe-dewe. Bahkan satu negara juga dewe-dewe. Sekarang apa yang harus kita buat dalam kondisi yang seperti ini, kondisi kaum muslimin sekarang ini? Idealnya ya, masing-masing negara punya hubungan-hubungan yang bagus, melakukan terus dialog bersama-sama antar negara. Begitu ada yang lihat, harus diinformasikan ke negara yang lain sehingga bareng-bareng. Tapi nyatanya nggak ada dia. Apa yang harus dilakukan? Di sini ada nasihat yang sangat indah dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafaralah. Disebutkan dalam kitab beliau Tamamul Minnah di halaman yang ke-398 atau yang terjemahannya ditengok sendiri terkait dengan masalah ini. Beliau membawakan nasihat. Setelah membawakan khilaf yang cukup panjang dan terakhir beliau merojikan menguatkan pendapat yang mengatakan satu masalah saja untuk semua muslim di dunia ini. Beliau mengatakan perkara ini sesungguhnya sangat gampang dilakukan di zaman sekarang. Namun kata beliau, secara kenyataan dibutuhkan keseriusan dari semua negara-negara Islam. Maka kata beliau, sampai terwujudnya kenyataan tadi, bersatunya semua negara-negara Islam untuk satu masalah ini, saya nasihatkan untuk masyarakat penduduk masing-masing negeri supaya berpuasa bersama dengan pemerintahnya. Dan jangan kemudian dia berpisah sendiri, bikin sendiri. Akibatnya sebagian masyarakat berpuasa bersama dengan penguasa, sebagian yang lainnya lagi puasa dengan yang lainnya, yang satunya lagi nggak tahu itu sama siapa, sama dari saya. Entah itu mendahului penguasanya atau terlambat dari penguasanya. Jangan sampai demikian. Sebab hal tersebut membuat semakin luasnya daerah perselisihan di kalangan kaum muslimin dalam satu negara. Sebagaimana yang telah terjadi pada sebagian negara-negara Arab semenjak beberapa tahun yang lalu. Subhanallah, seakan-akan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ya ikhwan hidup di tengah-tengah negara Indonesia Raya ini. Akhirnya berjalan satu negara, kita perhatikan kaum muslimin yang saya hormati, satu negara puasanya itu terpecah-pecah menjadi 3 atau 2 pada 3. Itu khilaf dan sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kondisi yang seperti ini kata beliau rahimahullah, di sini beliau mengatakan secara ringkasnya dalam kondisi sekarang ini yang digunakan pendapat yang ketiga tadi, berpuasa bersama dengan pemerintah dan penguasa, supaya satu kaum muslimin dalam ibadahnya. Kalau terwujud, tinggal kemudian diteruskan antar negara Indonesia dengan negara-negara yang lainnya, sehingga nanti kita bersatu semua kaum muslimin, seluruh dunia puasanya bersama-sama dan idnya pun juga bersama-sama, paling cuma selisih jamnya saja. Ini pun juga demikian dengan Nabi nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam bukunya beliau Syarhul Mumti'. Syekh Utsaimin ini termasuk ulama yang memegang pendapat ruqyah masing-masing negara, beda-beda masalah. Itu pun juga belum menasihatkan supaya kembali kepada negaranya masing-masing, mengikuti penguasanya masing-masing, supaya satu ibadahnya kaum muslimin. Itu pun dinasihatkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala sudah demikian. Ini pula dinasihatkan oleh kebanyakan para ulama zaman sekarang untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin. Barakallahu. Maka ini pula yang saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga semua kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Supaya menyatu bersatu pada kaum muslimin ini, maka kembalikan urusan puasa kita, penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal kepada penguasa kita. Kita memberikan masukan-masukan kepada beliau, Menteri Agama, Depak dan semisalnya, memberikan masukan-masukan supaya menggunakan bimbingan-bimbingannya syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah secara kenyataan yang kita lihat sekarang ini kaum muslimin yang saya hormati, dari pihak pemerintah setiap tahunnya untuk penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal selalu mengirimkan tim ruqyah,
dan disebar di seluruh titik di negara kesatuan Republik Indonesia Raya yang tercintai. Ya Raya, jangan tinggal. Ya Raya. Tanjung Kodok rutin, Jember ada, Madura ada, luar Jawa, di mana sampai sekitar 30 lebih, 30-40 menit lebih. Di sini pun akhirnya memunculkan beberapa permasalahan panjang tapi terpaksa, ya, karena saat-saat genting Ramadan ini. Di sini muncul sebuah permasalahan lagi. Bagaimana kalau seandainya penguasa sudah menebar ru'yah dan mereka mengadakan sidang isbat, gitu ya, biasa penguasa ya, sidang isbat, dikumpulkan semua elemen-elemen masyarakat dan saat dibahas, setelah dibahas, khobar yang sampai dari tim ru'yah hilang tidak kelihatan. Dibicarakan dengan isbat, pemerintah menetapkan ikmal Sya'ban 30 hari. Sudah diumumkan ke seluruh penjuru tanah air. Sekarang paling gampang penyiarannya dia. Bahkan menyaksikan langsung juga bisa. Jam 6 kaum muslimin bisa. Besok belum puasa Sya'ban, masih bisa makan bakso. Ternyata tengah malam ada berita hilal kelihatan di Bangkalan, hilal kelihatan di Jakarta. Ribut. Artinya ribut lagi kaum muslimin. Oh, kelihatan. Sampaikan kepada penguasa, ternyata ditolak oleh penguasanya. Ru'yah kalian tidak dianggap. Coba, jangan lihat, jangan lihat Pak, banyak kepada yang lihat Pak. Tidak dianggap ru'yahnya kalian. Jadi masalah sendiri. Ikut ru'yahnya atau ikut pemerintahnya? Urusan itu. Dari kaum muslimin dua keadaan. Kebanyakan ikut penguasanya, sebagian ikut ru'yahnya. Jawabannya alhamdulillah memang ada pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama, tapi yang sahih insyaallah taala. Ini kejadian pembahasan pernah terjadi pada masa Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, penulis kitab Lataiful Ma'arif, menggegerkan wilayah Syam ketika itu. Persis kejadian ini ditolak oleh para penguasa. Beliau ulang masalah ini, maka khilaf di kalangan para ulama. Dan yang beliau rujukan ketika itu, dan yang dirujukan juga oleh para ulama sekarang ini, beliau mengatakan dalam kondisi yang seperti itu, tatkala ada ru'yah yang muncul belakangan, kemudian ternyata ditolak oleh penguasanya, maka ru'yah tersebut wujuduha ka'adamiha. Adanya seperti tidak ada, nggak dianggap sama sekali. Artinya ru'yatul hilal yang tidak sah. Sehingga yang diamalkan, yang digunakan ialah ketetapan dari pihak pemerintah saat itu. Dan juga memang agak sedikit janggal itu. Yang namanya hilal itu kelihatannya saat matahari suruh, kemudian muncul hilalnya. Maksud kelihatannya jam 12 malam. Itu juga secara amal itu kurang tepat itu. Kok lambat penyampaiannya? Kalau seandainya melihat, langsung sampai kepada penguasa, ketok, Pak, kelihatan Pak, kan gitu ya. SMS bisa, telepon bisa, telepon bisa. Ada apa sampai jam 12 malam penyampaiannya itu? Apa kemudian matanya ditutup terus sampai jam 12 malam? Hilal buka. Kalau begitu, kan tidak mungkin. Secara hukum syar'i dalam bahasa sudah secara nalar pun juga nggak masuk. Kalau kemudian setelah paling jam 7 nyari ke sana, wajar. Kalau dia mempersiapkan membuat laporan dulu, barangkali ngetiknya lama, pulang ke kantornya juga agak lama, ngetik dulu segala macam, bikin laporan begitu, kelihatan di wilayah ini, saksinya ini, timnya ini, anggotanya ini, sekian. Mungkin telat jam 7, setengah 8 masih wajar. Jam 12 malam, ngapain? Mau tidur di luar? Nggak mungkin ya. Sekarang yang sangat besar. Karena dalam kondisi yang seperti ini saya ingatkan, kembalinya kepada ru'yatul hilal, kembalinya kepada ketetapan penguasa dalam status. Barakallahu. Dari Fahmin. Nah, itu ringkasan saat-saat genting menuju masuknya Ramadan. Nah,